atau kecurangan di era JKN. Baik, sebelum kami mulainya, ada anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Alicia Zulfiarina, yang kedua ada Ayu Salsabila, yang ketiga ada Elza Dwi Ariana, lalu ada Humaira, ada Husna Hanifah, ada Iftitah Fadia, ada Mardiah Putri Algani, ada Muhammad Fakrayansyah, ada Muhammad Farman Tofani, ada Putri Nabila, ada Rizka Wahyuni Fauzi, dan ada Saidati Asfi Zakia. Nah, pembahasan yang bakal kami sampaikan, yang pertama ada adverse selection, lalu ada moral hazard, baru yang ketiga ada fraud, dan yang keempat ada cara mengatasi penyimpangan. Oke, untuk topik pertama yaitu adverse selection yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fakrayansyah. Pada Rehan dipersilahkan. Terima kasih moderator. Ya, yang pertama adverse selection, yaitu kondisi di mana salah satu pihak dalam asuransi kesehatan mengembangkan atau mendapat pelayanan kesehatan yang tidak tepat sesuai dengan risiko kesehatan yang ada. Selanjutnya, sesuai prinsip asymmetric information, adverse selection cenderung dilakukan oleh pihak yang memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi kesehatan pasien. Menurut Loberg 2013 halaman 13, adverse selection terjadi bila calon nasabah atau insured bersifat heterogen. Yang kedua, perusahaan asuransi tidak memiliki atau belum menentukan kelas risiko atau risk class pada calon nasabah. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rehan atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Asfi. Kepada Asfi dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus dari adverse selection. Perkiraan kerugian yang akan diderita oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyentuh angka 16, triliun rupiah. BPJS Kesehatan memiliki banyak kelemahan dalam sistem asuransi kesehatannya. Contoh yang paling sederhana itu adalah meratanya nilai premi bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pada dasarnya, pemerataan ini sangat bertentangan dengan prinsip asuransi pada umumnya. Pada setiap asuransi, pembayaran premi harus disesuaikan dengan tingkat risiko dari peserta asuransi. Hal ini tentu tidak terlepas dari fungsi premi sebagai kompensasi terhadap risiko. Apabila tidak disesuaikan, BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang bergerak dengan konsep asuransi pasti akan terus mengalami kerugian. Nah, jadi solusi dari masalah tersebut adalah yang pertama, memperbaiki aspek demand. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan premi JKN dengan tingkat risiko penerima manfaat, khususnya premi untuk kelas pertama dan kelas kedua. Sedangkan pada kelas ketiga, pemerintah dapat melakukan penyesuaian dalam bentuk pengelompokan kategori masyarakat yang ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah juga harus siap menyediakan subsidi sebagai bantuan terhadap masyarakat yang menerima pelayanan kelas ketiga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Asfi atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke topik 2, yaitu ada moral hazard yang akan dijelaskan oleh Rizka. Pada Rizka dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada moral hazard. Moral hazard adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan, dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian. Menurut Mitnick tahun 1996, moral hazard dapat didefinisikan menjadi 4 kondisi yang berbeda. Yang pertama ada monitoring disability atau hidden action. Yang kedua ada undesirable behavior production. Yang ketiga ada undesirable outcome production. Dan yang terakhir ada moral disability. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya ada contoh kasus dari moral hazard yang akan dijelaskan oleh Dia. Pada Dia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari moral hazard ini.
Contohnya yaitu seseorang mendaftarkan diri ke salah satu asuransi kesehatan, maka seseorang itu akan menjadi tertanggung oleh asuransi kesehatan tersebut. Peluang seseorang tertanggung untuk terserang suatu penyakit sangat dipengaruhi oleh perilaku dan gaya hidup dari tertanggung tersebut. Namun, tertanggung memunculkan perilaku yang kurang melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan untuk terserangnya suatu penyakit. Hal ini disebabkan dengan mengikatkan diri dalam suatu asuransi kesehatan. Tertanggung memperoleh kepuasan atau utilitas yang relatif lebih tinggi karena merasa dirinya terlindungi. Perilaku tertanggung yang tidak melakukan upaya pencegahan secara maksimal dapat menyebabkan tingginya biaya perawatan kesehatan medis yang harus dikeluarkan penanggung jika tertanggung menderita suatu penyakit. Tingginya biaya perawatan medis tertanggung dapat menimbulkan utilitas berlebih yang mengakibatkan penanggung harus mengeluarkan biaya ganti rugi atau reimbursement yang lebih tinggi juga daripada semestinya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dia atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri. Kepada Riri, dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada prioritas masalah. Tingginya biaya perawatan medis tertanggung asuransi kesehatan yang menimbulkan utilitas berlebih. Penyebabnya yaitu tertanggung memperoleh kepuasan atau utilitas yang relatif lebih tinggi karena merasa terlindungi. Selanjutnya ada solusi, yaitu yang pertama membentuk suatu model atau kontrak asuransi kesehatan yang dapat mendorong tertanggung untuk lebih peduli pada risiko kesehatan. Yang kedua, ada cost sharing, yang ketiga monitoring, dan yang keempat gatekeeping. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riri. Selanjutnya ada topik ketiga yaitu fraud yang akan dijelaskan oleh Yelna. Kepada Yelna dipersilakan. Baik, berikutnya adalah fraud. Fraud adalah memiliki ciri-ciri yaitu seorang pihak mendapatkan keuntungan pribadi untuk kelompoknya yang secara langsung akan merugikan pihak lain. Baiklah, saya lanjutkan. Yang pertama ada unsur-unsur fraud. Yang pertama yaitu harus terdapat salah pernyataan atau misrepresentation dari suatu masa lampau, yaitu past, atau sekarang, yaitu present. Kedua ada fakta bersifat material atau material fact. Dan yang ketiga ada dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan untuk tujuan tertentu, misalnya menipu. Yang keempat itu dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak beraksi. Yang kelima yaitu secara langsung atau tidak langsung merugikan orang. Yang keenam, pihak yang dirugikan harus beraksi terhadap salah pernyataan tersebut yang merugikannya. Yang ketujuh, kecurangan di sini juga termasuk namun tidak terbatas pada manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Yang kedelapan, adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Yang kesembilan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dan yang ke-10 ada kecurangan, biasanya mencakup 3 langkah, yaitu yang pertama ada tindakan, penyembunyian, dan yang ketiga ada converse. Baiklah, sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Tita atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilakan. Selanjutnya faktor generik. Yang pertama, kesempatan atau opportunity tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Yang kedua, pengungkapan.
Kecurangan dapat terjadi berulang baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap. Selanjutnya, faktor individu. Faktor individu ada dua. Yang pertama itu berhubungan dengan keserakahan. Yang kedua, motivasi berhubungan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada penyebab. Yang pertama motivasi. Motivasi itu mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan atau suatu organisasi. Yang kedua sarana, seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan. Dan yang terakhir kesempatan, kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan dapat menjadi ruang terjadinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ayu atas penjelasannya. Selanjutnya ada indikasi fraud yang akan dijelaskan oleh Echa. Pada Echa dipersilakan. Baik, yang selanjutnya mengenai indikasi fraud. Yang pertama, perubahan perilaku secara signifikan seperti easygoing, tidak seperti biasanya, dan juga gaya hidup mewah. Yang kedua, sedang mengalami trauma emosional di rumah atau tempat kerja. Yang ketiga, pejudi berat. Yang keempat, peminum berat. Yang kelima, sedang dililit utang. Yang keenam, temuan audit atas kekeliruan atau error atau ketidakberesan dianggap tidak material ketika ditemukan. Dan yang terakhir itu bekerja tenang, bekerja keras, bekerja melampaui jam kerja, dan juga sering bekerja sendiri. Yang selanjutnya mengenai klasifikasi fraud. Yang pertama itu manajemen fraud atau kecurangan manajemen, di mana kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasanya disebut dengan white collar crime. Yang kedua, employee fraud atau kecurangan karyawan, biasanya melibatkan karyawan bawahan. Yang ketiga, komputer fraud, di mana tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan komputer operasional atau pembukuan suatu kantor atau perusahaan. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Terima kasih pada Echa. Atas penjelasannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu korban fraud. Yang pertama pemegang saham, yang kedua investor, yang ketiga perusahaan, yang keempat pelanggan. Contoh kasus fraud di luar era JKN yaitu upcoding, yaitu kode diagnosa yang pelayanan dibuat oleh kompleks dari sebenarnya yang dikerjakan. Contoh yang pertama, seorang pasien dengan DM tipe 2 dikoding dengan DM tipe 2 dengan berbagai komplikasi. Yang kedua, pemalsuan diagnosa untuk mensahkan pelayanan yang tidak dibutuhkan dan tarif yang mahal. Yang ketiga, tindakan appendektomi ditagihkan sebagai appendektomi dengan komplikasi yang memerlukan operasi besar sehingga menagihkan dengan tarif lebih tinggi. Kasus fraud di era JKN, yaitu kecurangan dalam pelaksanaan program bisa dilakukan oleh peserta JKN, FKTRL, tugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan. Kasus fraud oleh peserta, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015, tindakan kecurangan JKN yang dilakukan peserta antara lain yang pertama, membuat pernyataan yang tidak benar dalam hal eligibilitas atau memasukkan status kepesertaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua, memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu atau unnecessary services dengan cara memasukkan kondisi kesehatan. Yang ketiga, memberikan gratifikasi kepada pemberi pelayanan agar bersedia memberi pelayanan yang tidak sesuai atau tidak ditanggung. Yang keempat, memanipulasi penghasilan agar tidak perlu membayar iuran terlalu besar. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan pemberi pelayanan untuk mengajukan klaim palsu. Yang keenam, memperoleh obat atau alat kesehatan yang diresepkan untuk dijual kembali. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Nabila atas penjelasannya. Dan yang terakhir ada cara mengatasi penyimpangan yang akan dijelaskan oleh Yuna. Pada Yuna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah dipaparkan oleh anggota kelompok lainnya, yaitu banyak penyimpangan dari di era JKN. Maka dari itu kita harus melakukan cara mengatasi penyimpangan. Yang pertama yaitu cara mengatasi adverse selection, yaitu yang pertama menekan angka keterlambatan pembayaran premi, kedua melakukan compulsory health insurance atau asuransi kesehatan wajib seperti JKN untuk PNS, yang ketiga tidak wajib tetapi ada minimal keanggotaan, yang keempat dilakukannya open enrollment, yaitu semua calon peserta harus mendaftar pada satu waktu tertentu, di luar waktu tersebut tidak dapat diterima. Maksudnya di sini adalah pada saat open enrollment itu ditentukan batas jangka waktu pendaftaran. Contohnya seperti pendaftaran peserta JKN itu dari tanggal 1 Desember sampai 2 Januari. Lebih dari jangka waktu tersebut, maka peserta yang akan mendaftar untuk peserta JKN tidak bisa diterima. Sehingga itu dapat mengurangi peserta yang hanya mendaftar pada saat mereka merasakan sakit. Dan terakhir yaitu pemeriksaan medis dan lebih menanggung keadaan lebih menanggung keadaan sakit yang ditemukan. Selanjutnya yaitu ada cara mengatasi moral hazard. Yang pertama itu ada dilakukannya deductible. Deductible itu adalah jumlah biaya tertentu dalam satu termin yang harus dikeluarkan oleh peserta sebelum badan penyelenggara asuransi membayar kewajibannya. Yang kedua itu ada dilakukannya co-insurance, yang mana persentase biaya yang harus dibayar oleh peserta dan sisanya dibayar oleh badan penyelenggara. Yang ketiga dilakukannya co-payment, yaitu co-payment itu sendiri adalah jumlah biaya tertentu yang harus dibayar oleh peserta di atas jumlah tersebut baru diganti. Misalnya ketika jumlah biaya tertentunya itu adalah 100.000. Namun apabila peserta itu lebih dari jumlah biaya yang ditentukan, misalnya 200.000, maka baru akan diganti. Yang keempat itu ada limit pertanggungan, yang mana limit pertanggungan ini bisa dibilang kebalikannya dari co-payment, yaitu di mana Bapel membayar sampai jumlah tertentu dan sisanya dibayar oleh peserta, misalnya pada periode ASPIR dan Jabsostek. Yang terakhir itu sistem kapitasi, yang mana biaya dihitung per kapita dengan pembayaran di muka atau prepaid. Selanjutnya yaitu cara mengatasi fraud. Yang mana pada cara mengatasi fraud ini ada diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 36 tahun 2015, yang mana pihak yang berhak memberikan sanksi yaitu Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang mana sanksinya itu berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan perintah pengembalian kerugian akibat kecurangan JKN. Dan yang mana dalam tindakan kecurangan JKN dilakukan oleh pemberian pelayanan, sanksi administrasi dapat ditambah dengan denda paling banyak sebesar 50% dari jumlah pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan JKN. Bila tindakan kecurangan JKN dilakukan oleh tenaga kesehatan, sanksi administrasi dapat diikuti dengan pencabutan surat izin praktek. Selain sanksi administrasi, kasus fraud dapat juga dikenakan sanksi pidana yang diatur oleh KUHP. Dan juga adanya strategi yang diperlukan untuk mencegah tindakan fraud dalam program JKN di masa yang akan datang, meliputi kesadaran semua pihak yang terkait terhadap potensi fraud melalui regulasi yang memberi batasan atau standar jelas. Yang kedua, menentukan standar pelayanan kedokteran yang diberikan pada peserta JKN berupa Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau PNPK. Yang ketiga, meninjau ulang secara berkala paket inasi bijis dan kapitasi agar sesuai kebutuhan. Yang keempat, keseragaman dalam penyediaan dan pemakaian obat dan alat kesehatan yang tercantum dalam formularium nasional. Dan yang terakhir, memperkuat pengawasan di Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Terima kasih pada Yuna. Penjelasan dari Yuna itu merupakan penutupan dari presentasi kami. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami oleh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum memahami atau ingin bertanya tentang materi dari kami, yaitu ke penyimpangan atau kecurangan di era JKN, boleh silakan ditanyakan. Semoga kami dapat menjawabnya. Bisa aktifkan mic-nya atau ditulis di kolom chat. Ditunggu teman-teman. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan Fikar.
Baik, perkenalkan nama saya Fikar Rahman dengan NIM 2011212055. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Kan tadi ada 3 macam penyimpangan, yaitu adverse selection, moral hazard, maupun fraud. Yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan perbedaan dari masing-masing kecurangan tersebut, kecurangan atau penyimpangan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Fikar. Untuk pertanyaannya boleh diketik untuk notulensi ya Fikar. Oke, Farhan. Untuk teman-teman lain yang ingin bertanya boleh silakan on-mic. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan Ica. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hairunisa, BP 2068. Dan pertanyaan saya, tadi saya belum mendengar dari kelompok penyaji menyebutkan regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah atau sudah diciptakan oleh pemerintah terkait pencegahan kecurangan ini atau fraud. Dan juga selanjutnya tadi yang di Permenkes nomor 36 tahun 2015 itu kan ada tadi kelompok penyaji menyebutkan beberapa pihak yang dapat melakukan fraud atau kecurangan. Ada peserta dan juga petugas. Dan tadi pertanyaan saya yang untuk Permenkes 36 tahun 2015 ini, bisakah kelompok penyaji memberikan contoh kecurangan yang dilakukan khusus untuk yang FKTRL dan penyedia obat dan alat kesehatan? Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ica. Boleh diketik juga di kolom chat. Karena sudah ada 3 pertanyaan, kami izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Kalau ada yang bertanya lagi, nanti kita dibuka sesi selanjutnya. Terima kasih. Ya, dipersilakan Yuna. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Fikar, apa sih yang membedakan dari ketiga penyimpangan tersebut. Yang pertama itu adalah membedakan tentang adverse selection, moral hazard, sama fraud. Yang membedakannya itu adalah kalau adverse selection adalah di mana misalnya seorang peserta itu hanya membayar premi itu ketika mereka sedang sakit saja, atau misalnya ketika mereka sedang sakit, tapi kalau misalnya mereka nggak sakit, mereka nggak pernah membayar premi itu. Jadi ketika mereka ada sakit baru mereka bayar. Itu adalah contoh dari adverse selection. Kalau moral hazard yaitu yang mana seharusnya dia itu peserta tidak membayar mahal, tapi karena sesuatu mereka harus membayar mahal. Contohnya seperti ketika mereka ada suatu luka, peserta JKN ini ada mengalami luka misalnya. Seharusnya luka itu tidak harus dioperasi, bisa dilakukan dengan cara-cara atau pengobatan yang lain. Tapi mungkin karena dokternya yang menyarankan, oh ini bisa nih dioperasi, padahal seharusnya nggak bisa dilakukan dengan pengobatan lain, tetapi disarankan untuk operasi. Jadi itu menyebabkan tingginya harga yang harus dibayar gitu kan. Yang ketiga itu ada fraud, yang mana fraud ini adalah yaitu yang mana mereka tuh melakukan kecurangan, sengaja melakukan baik, maaf. Saya lanjutkan, yang penanganan fraud itu adalah mereka sengaja melakukan kecurangan seperti tipu muslihat sehingga mereka mendapat keuntungan yang tidak adil. Mungkin sekian besar sampaikan pada moderator. Terima kasih Yuna atas penjelasannya. Bagaimana tanggapan dari Saudara Fikar? Baik, terima kasih kepada Yuna dan kelompok.
saya dapat menerima jawabannya. Terima kasih. Baik, sama-sama Fikar. Izin menjawab moderator. Ya, dipersilakan kita. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Muhammad Farhan, yaitu pada unsur-unsur fraud, kecurangan biasa mencakupi 3 langkah, salah satunya converse. Apa yang dilakukan pada langkah ini khususnya di asuransi kesehatan? Mungkin yang kecurangan ini terjadi dicegah dengan cara-cara yang pertama, yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Tujuan yang telah ditetapkan manajemen dapat dicapai. Keamanan ke harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Yang kedua yaitu mengefektifkan aktivitas pengendalian itu dengan cara mereview kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, perakiraan, atau kinerja periode sebelumnya. Kedua itu pengelolaan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek kecepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Ketiga itu pengendalian fisik. Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan. Dan yang keempat ada pemisahan tugas, pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal. Baiklah, mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya Tita. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Saudara Frans jawabannya? Baik, terima kasih Tita. Berarti itu terkait dengan internal dari asuransi ya Tita? Iya. Baik, terima kasih sudah dapat dipahami. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Farhan. Baiklah teman-teman, sembari menunggu menjawab pertanyaan dari Ica, kami dari kelompok membuka sesi kedua dengan 3 pertanyaan lagi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan. Saya Fatia Sawitri, NIM 2011-213033. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu di Indonesia sendiri bagaimanakah gambaran potensi fraud ini di pelayanan kesehatannya? Lalu apa saja upaya-upaya pemberantasan fraud ini di pelayanan kesehatan Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fatia. Boleh diketik juga ya. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan Adib.
Perkenalkan, saya Adi Biasi Danef dengan NIM 2011-212-023 ingin bertanya kepada tim penyaji, apa gejala dari kecurangan atau fraud ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Adib. Oke, untuk sesi kedua kami tutup dulu ya. Izin menjawab moderator. Ya, dipersilakan Hasfi. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baik, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ica. Yang pertama itu, apakah sudah ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pencegahan fraud ini? Kalau ini jawabannya udah, karena udah dikeluarin regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 itu tentang pencegahan dan penanganan kecurangan atau fraud serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Kemudian contoh kecurangan yang dapat terjadi di FKTRL. FKTRL itu fasilitas kesehatan rumah sakit, pemberi pelayanan kesehatan di rumah sakit, contohnya dari FKTRL. Itu kalau di fraud atau kecurangannya, contohnya memanipulasi diagnosis atau tindakan. Karena mereka memanipulasi diagnosis atau tindakan, jadi meningkat itu besaran klaim dengan cara memasukkan diagnosis atau tindakan medis seperti pasien yang seharusnya didiagnosis apendisitis akut setelah dioperasi tanpa penyulit, tetapi di rekam medis itu ditulis apendisitis akut tanpa perforasi. Terus kalau yang penyedia obat dan alat kesehatan, contohnya penggelembungan tagihan obat atau alat kesehatan seperti pasien patah tulang dilakukan operasi ortopedi dengan menggunakan plate dan screw 4 buah, namun di tagihan itu tertulis lebih dari 4 buah. Gitu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asfi. Untuk tanggapannya bagaimana, Ica? Baik, terima kasih kepada Asfi, saya dapat menerima jawabannya. Ya, terima kasih, Ica. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adib, yaitu apa sajakah gejala-gejala awal dari terjadinya fraud atau kecurangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farman Taufani dengan NIM 2011-2003. Jadi, gejala fraud ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gejala pada manajemen, ada juga gejala pada karyawan atau pegawai. Jadi, pelaku kecurangan ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu ada manajemen dan karyawan atau pegawai. Jadi, pihak manajemen itu melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan. Maksudnya itu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan atau misstatement arising from fraudulent financial reporting. Sedangkan karyawan atau pegawai itu tuh melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah gaji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Nah, contoh dari gejala kecurangan manajemen yaitu pertamanya ada ketidakcocokan di antara manajemen puncak atau atasan dari manajemen. Lalu yang kedua ada moral dan motivasi karyawan yang rendah. Baru contoh yang ketiga adanya tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok atau badan otoritas. Lalu ada kekurangan kas secara teratur dan tidak terantisipasi. Sedangkan contoh dari gejala kecurangan pada karyawan yaitu ada pengeluaran tanpa dokumen pendukung. Maksudnya tanpa adanya persyaratan gitu. Jadi pengeluarannya itu langsung gitu. Lalu kedua, ada pernyataan yang salah atau tidak akurat pada buku jurnal atau buku besar. Lalu ada kekurangan barang yang diterima, dan yang terakhir ada penggantian mutu barang. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Adib?
Terima kasih Pak Alan atas jawabannya, saya dapat mengerti. Baik, terima kasih juga Adit. Baik, untuk pertanyaan Nola akan dijawab oleh Echa. Pada Echa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Elza Dwi Ariana, NIM 2011-21-2026. Izin menjawab pertanyaan dari Nola, di mana pertanyaannya adalah menjelaskan bagaimana prinsipal atau pemegang saham mencegah terjadinya moral hazard pada perusahaan yang dilakukan oleh agen. Caranya yaitu dengan mengeluarkan prinsipal tersebut mengeluarkan biaya keagenan untuk memonitor aktivitas manajerial atau merestrukturisasi organisasi. Aktivitas manajerial dimonitor melalui audit sementara. Restrukturisasi organisasi dapat dilakukan dengan menunjuk dewan direksi yang berasal dari eksternal atau merestrukturisasi unit bisnis perusahaan atau hierarki manajerial. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Echa atas jawabannya. Bagaimana tanggapan dari Nola? Baik, terima kasih pada Echa dan kelompok, saya sudah dapat memahaminya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia Fajri, yaitu bagaimanakah gambaran potensi fraud di pelayanan kesehatan, lalu apa saja upaya pemberantasan fraud. Jadi untuk potensi terjadinya fraud itu sangat besar kemungkinan terjadi. Contohnya saja pada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan uang. Jadi misalnya seseorang memberikan orang tua mereka yang diberi asuransi dan disuruh minum susu basi sehingga masuk rumah sakit dan dirawat 1 sampai 2 minggu. Nah, dengan begitu maka yang tertanggung akan menerima skema total cash plan dengan nilai pertanggungan relatif besar, kira-kira 1,5 juta sampai 3 juta per harinya. Kemudian untuk upaya pemberantasan dari fraud ini, Bagaimana Nabila pada terkendala jaringan? Boleh izin menambahkan moderator? Boleh. Untuk menunggu Nabila karena terkendala jaringan, kita persilakan pada Echa untuk membantu jawabnya. Baik, saya ingin mencoba menambahkan jawaban dari Nabila tadi. Adapun tadi pertanyaan dari Fatia Sawitri adalah bagaimanakah gambaran potensi fraud ini di pelayanan kesehatan, lalu apa saja upaya-upayanya untuk pemberantasan ini. Jadi mungkin saya ingin mengutip sebuah pernyataan dari Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu Ibu Dr. Gigi Merti Utami MPH. Jadi beliau mengatakan bahwa di Indonesia sendiri berpotensi sekali fraud ini terjadi di instansi kesehatan. Karena apa? Karena seperti yang sudah disebutkan oleh kelompok penyaji tadi di Permenkes nomor 36 tahun 2015, itu banyak pihak yang bisa berbuat fraud ini, baik dari peserta, petugas kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan. Dan juga dampak dari fraud ini yang sudah terjadi di Indonesia itu menyebabkan defisit keuangan BPJS di bawah 1% gitu. Apabila dibandingkan dengan negara Amerika, itu memang masih kecil, tetapi kata Ibu Inspektur Jenderal Kementerian tadi, ini merupakan seperti fenomena gunung es. Kita mungkin masih melihat puncak-puncaknya saja, tetapi kita tidak tahu bagaimana di dalamnya gitu. Dan juga
menyebabkan rusaknya sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan selanjutnya upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, itu saya mengambil upaya dari tim bersama Kementerian Kesehatan, KPK, dan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2016 itu dilakukan yang namanya Studi International Supervision Best Practice on National Healthcare. Tahun 2017 dibentuk upaya persiapan pembentukan Satgas yang berasal dari KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan selanjutnya juga pembentukan Satgas atau tim bersama. Ketiga itu penyusunan pedoman penanganan kecurangan JKN, dan yang keempat sosialisasi pedoman dan regulasi, pedomam atau regulasi. Dan yang pada tahun 2018 itu dilakukan lagi upaya penanganan kasus kecurangan JKN dan perbaikan sistem, yaitu perbaikan regulasi dan rekomendasi penegakan sanksi. Dan sampai tahun ini, sampai tahun 2021, upaya-upaya tadi masih terus dikembangkan, baik itu dari tim tim pencegahan dan penanganan fraud, baik itu di pusat, dan mungkin itu dari saya. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ica telah menambahkan jawaban dari Nabila. Bagaimana tanggapan dari Saudara Fatia? Baik, terima kasih kepada Nabila, saya sudah dapat memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tia. Mungkin ada tambahan lagi dari Nabila. Boleh Nabila dipersilakan. Baik, mohon maaf atas kendala jaringan tadi. Jadi terima kasih juga kepada Ica telah menambahkan jawaban dari saya. Jadi begini singkatnya yang mungkin yang dimaksud oleh Ica itu untuk melakukan upaya dari pemberantasan fraud di asuransi itu bisa dilakukan dalam siklus yang tidak sepotong-potong atau yang selalu berkesinambungan, dan dimulai dari pembangunan kesadaran, memberikan pelaporan, mendeteksi, investigasi, pemberian sanksi, dan kemudian membangun kesadaran untuk tidak kembali melakukan fraud. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila atas lanjutan jawabannya. Saya kembalikan lagi pada Fatia. Terima kasih, Nabila. Baik, karena sudah 2 sesi kita buka pertanyaan, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Hans. Ya. Ini kelompok yang tadi kelompok apa ya? Kelompok 3 ya, yang membahas tentang tindakan penyimpangan dalam asuransi kesehatan ya. Ada beberapa tindakan penyimpangan yang sudah dilakukan oleh kelompok, ada adverse selection, moral hazard, dan fraud ya. Suara itu jelas ya? Mohon maaf Bu, di laptop saya kecil Bu. Oh. Udah kelihatan, udah terdengar? Sudah Bu, jelas. Sudah Bu. Ibu stop video aja dulu ya. Mengenai materi tindakan penyimpangan ini ya, penjelasan dan penambahan dari yang telah dijelaskan oleh kelompok. Jadi tadi kelompok sudah menjelaskan ya 3 contoh kasusnya dari contoh dari apa itu adverse selection dan moral hazard dan fraud ya. Nah ini itulah dalam asuransi dan dalam perusahaan pun ya kegiatan ini atau tindakan ini mungkin saja itu terjadi ya. Dimana ini sangat juga akan merugikan juga pihak asuransi ataupun negara. Kalau misalnya asuransi di pemerintahan kita kan ada asuransi kesehatan yang bersifat sosial juga ya, yaitu BPJS yang dikelola oleh BPJS. Nah, kita kenal dulu ya yang tindakan apa saja 3 tindakan penyimpangan, salah satunya yaitu pertama adalah adverse selection. Itu sudah terlihat ya. Hand on Ibu, terlihat ya? Ya.
yang adverse selection ini ya tadi sudah dijelaskan juga bahwa di mana ada suatu kondisi di sini dalam suatu pihak dalam asuransi yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak tepat sesuai dengan risikonya. Dan hal ini terjadi karena dalam semua peserta yang ikut dalam asuransi itu hanya peserta risiko tinggi yang ikut kontrak dalam asuransi. Jadi bisa dibayangkan misalnya asuransi kesehatannya bisa berkecukupan ya. Semua kelompok peserta itu adalah orang miskin. Nah, itu akan tentu pengeluaran ya atau penanggung di sini yaitu badan asuransi itu sendiri akan mengeluarkan klaim ataupun pengeluaran untuk si peserta ya, karena memang orang miskin saja yang mendapatkan asuransi kesehatan ini. Nah, hal itu dapat dihindari dan dicegah ya, diupayakan dari kontrak asuransi itu dengan cara apa? Misalnya dia membuat suatu syarat dalam kontrak asuransi itu, misalnya ada 5 keanggotaan dalam yang ikut dalam kontrak asuransi. Atau misalnya pada saat pandemi kemarin, tentu banyak orang ya akan ikut asuransi ya, karena memang status kesehatannya banyak orang yang sakit dan lain. Nah, orang akan berpikir juga ya bahwa asuransi ini akan bisa menanggung ataupun mentransfer risiko tersebut ya dengan asuransi. Nah, karena adanya peningkatan misalnya orang berprestasi itu misalnya ya, tentu kan orang yang masuk itu kan adalah orang-orang yang bisa saja kemungkinannya adalah orang yang berisiko tinggi ya. Nah, dengan cara apa upaya yang pihak asuransi itu? Dengan cara dia membuat open enrollment di mana semua calon peserta harus mendaftar pada waktu tertentu dengan membuat jadwalnya misalnya kan, sehingga dia bisa membuat regulasi ataupun membatasi syarat dari ataupun yang masuk dalam kontrak. Kemudian juga dia bisa membuat suatu dalam kontrak asuransi itu ada status pemeriksaan medis dulu dalam untuk ikut dalam asuransi tersebut. Jika dia bisa memetakan ya bagaimana status kesehatan peserta asuransi ini ya. Karena bisa bayangkan ya kalau semua peserta asuransi itu adalah peserta asuransi, kita tahu kan dalam asuransi itu kan cost sharing ya. Itu semua tidak akan bisa menutupi ya biaya yang akan ditanggung oleh si asuransi untuk mengganti manfaat kepada si peserta asuransi. Misalnya juga di asuransi kesehatan sosial juga itu bisa juga terjadi evaluation ya, karena itu tadi karena adanya informasi yang didapatkan itu yang tidak seimbang ya dari pihak yang mendapatkan info ini ya, informasi ini tentang misalnya tentang asuransi ini, kontrak asuransi ini ya yang lebih banyak tentang kondisi kesehatan pasien, sehingga itu menjadi celah juga adanya kegiatan atau tindakan penyimpangan dalam mendapatkan sesuatu hal ya kan dalam di kontrak asuransi. Jadi dengan cara apa dilakukan? Bisa dia memetakan dahulu ya peserta asuransinya, perusahaan asuransi bisa menentukan kelas risiko calon nasabahnya atau calon pesertanya ya. Misalnya kalau asuransi kesehatan sosial bisa ada upaya di klaim ataupun klaim asuransi itu berdasarkan kelasnya, kelas risikonya. Nah, itu upaya ya dalam contoh tadi ada fasilitas itu bisa dihindari. Kemudian kita lanjut ke moral hazard. Nah, moral hazard ini salah satu tindakan penyimpangan juga yang bisa saja terjadi dalam asuransi kesehatan. Nah, hazard kita tahu bahwa suatu kondisi ya atau yang berkaitan dengan sebuah risiko. Nah, karena di asuransi adalah memakai prinsip risiko ya, kita kan tidak tahu ya kapan terjadi kecelakaan, sakit, dan kerugian tersebut ya. Nah, hazard adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan risiko atau bahaya ya. Jadi kondisi yang bahaya itu dalam perilaku moral hazard itu sering berkaitan dengan suatu istilahnya perilaku ya. Di mana di sini ada perilaku yang tidak jujur ataupun karakter dari seorang individu itu yang merusak, yang bisa memicu keparahan dari risiko ini terhadap individu tersebut. Misalnya dia melakukan suatu tindakan perilaku yang tidak jujur, misalnya mengajukan membuat mobilnya
bisa diganti rugi ya dengan cara dengan tindakan berupaya mencurangi atau membuat suatu upaya terjadinya suatu kecelakaan tanpa dengan disengajakan. Nah, itu masuk moral hazard. Nah, awalnya konsep moral hazard ini berawal dari asuransi kebakaran ya, di mana sebuah ada beberapa orang atau kejadian ya kan banyak orang yang ikut sertakannya pada asuransi jiwa ya. Rumah terbakar itu kan sebuah risiko ya, adanya risiko ya. Nah, bisa saja kan terjadi karena konslet dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada upaya nih dari perilaku individu tadi yang merusak terjadinya frekuensi atau tadi yang memicu terjadinya keparahan terhadap si peserta asuransi ini. Dengan cara apa? Dia melakukan suatu kecurangan di sana dengan membakar dengan sengaja misalnya. Nggak ada upaya di sana. Itu ini masuk dalam moral hazard juga. Jadi upaya-upaya yang merugikan barang yang diasuransikan ini dengan harapan mendapatkan klaim penggantian dalam asuransi termasuk dalam moral hazard. Jadi di sini ditekan ya, dampak dari suatu reputasi, karakter, jaringan, gaya hidup ya, bisa saja tanggung jawab keuangan dan lingkungan hidup seseorang yang terhadap perilaku seseorang dalam menjalankan kontrak asuransinya. Nah, atau moral hazard itu merupakan perilaku yang bertentangan dengan konsep efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Jadi dalam pelayanan kesehatan kan dalam teori ekonomi bahwa yang mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan efisiensinya ya. Namun dalam orang yang melakukan moral hazard ya di sini di mana di sini ada upaya perilaku dari individu ini ingin mendapatkan pelayanan itu melebihi atau kurang dari yang ia bayarkan. Itu masuk dalam kelas moral hazard. Kemudian misalnya yang termasuk moral hazard, pasien ini misalnya mengikuti ataupun menolak saran dari pemeriksaan dokter dengan upaya nanti kerugian itu ya menimpa dirinya dengan mendapatkan tadi ganti rugi ya terhadap keparahan ataupun resiko atau bahaya yang dapat dari dirinya. Nah, seharusnya kan tidak seperti itu ya. Mereka berupaya untuk mencegah ya agar tidak terjadi tadi sakit ya dan lain. Kemudian juga ada juga yang masuk moral hazard adalah misalnya si pasien nih mendapat benefit dari perawatan ya yang maksimum tapi dengan biaya yang tinggi. Nah, seharusnya dalam prinsip efisiensi pelayanan kesehatan perawatan yang maksimum itu adalah atau efisien itu adalah dengan biaya yang rendah tapi perawatannya maksimum. Nah, sementara dalam kalau kasusnya moral hazard, si pasien mendapatkan benefit perawatan yang maksimum tapi menginginkan biaya yang tinggi. Nah, jadi itu ya perbedaan antara efisiensi pelayanan dengan moral hazard ya. Makanya ini sering ya terjadi ya tindakan atau perilaku ini ya yang bisa saja terjadi pada kelompok peserta asuransi, badan penyelenggara asuransi ataupun dari pelayanan kesehatan ataupun pemberi pelayanan kesehatan. Nah, kita kenal ya di sini. Lanjut. Nah ya. Nah, klasifikasi moral hazard ini ada dua ya. Kegiatan ataupun tindakan ini bisa saja dilakukan oleh si individu pada ex ante moral, artinya sebelum mengalami suatu kejadian atau sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. Matikan tuh, Dek. Nah, bagus. Ex ante moral hazard ini ya sebelum mendapatkan pelayanan. Kasusnya di sini ada suatu perilaku ya dari individu tersebut di mana seorang ketika dinyatakan dokter nih ya, dia membutuhkan pengobatan. Nah, maka orang tersebut kan akan berupaya memperoleh pelayanan kesehatan yang banyak di luar cakupannya. Nah, contohnya lagi, misalnya seseorang ini ya ingin memilih tidak menjalani sebuah operasi, misalnya sesar ya. Sementara dia lebih memilih atau misalnya operasi lutut ya. Tapi dia lebih memilih mengkonsumsi obat penghilang rasa nyeri yang mungkin saja itu tidak masuk dalam paket manfaat asuransinya. Sehingga
yang harganya lebih mahal dari saran dari dokternya, itu seperti operasi tadi. Nah, itu artinya dengan mendapatkan hal tadi yang melebihi atau mengurangi keparahan ataupun resiko pada dirinya itu tadi. Contohnya lagi apa ya, misalnya kita udah tahu kan memiliki asuransi kesehatan. Artinya kita nggak begitu saja menginginkan bahwa kalau ketika sakit kita seenaknya misalnya makan yang tidak sehat dan lain-lainnya gitu kan. Kemudian tidak mau menghindari vaksinasi dan lain-lain. Padahal kan itu upaya promotif dan preventif itu adalah juga perawatan ataupun upaya dalam pelayanan kesehatan juga. Tapi di sini seorang perilaku individu melakukan aktivitas itu atau kegiatan itu untuk mendapatkan suatu kerugian bagi dirinya dengan dampak nanti dia akan mendapatkan penggantian jika dia mendapatkan kesakitan tadi ya, parah dan lain-lainnya. Nah, itu kan hal yang termasuk dalam moral hazard juga ya, yang masuk pada klasifikasi di sebelum mengalami kejadian misalnya sakit tadi. Kemudian yang kedua ada ex-post moral hazard, yang dimana di sini perilaku moral hazard ini dilakukan setelah mengalami satu kejadian ataupun kesakitan di sini ya. Nah, itu ya contohnya tadi dia mendapatkan pelayanan yang banyak di luar cakupannya, dia menginginkan tadi pelayanan kesehatan ya yang di luar dari saran dari dokter misalnya. Ya kan indikasi medis ataupun perawatan itu yang tahu kan pihak medis ya. Nah, jadi si perilaku ini berupaya untuk misalnya pindah di kelasnya ya. Lain. Nah, upaya perilaku ini kan dia sudah tidak mengenal konsep efisiensi dalam pelayanan kesehatan. Itu maksudnya setelah mendapatkan kejadian atau mengalami kesakitan. Nah, setelah kita tahu klasifikasi ini maka kita tahu kenapa sih moral hazard ini bisa terjadi. Nah, apa penyebabnya? Namanya kan moral itu lebih sifatnya kan kepada sebuah perilaku ya. Karena juga adanya faktor dari individu itu sendiri ya, dan ada beberapa hal determinan lagi yang menyebabkan penyebab moral hazard itu terjadi ya. Pertama, karena adanya suatu perbedaan nilai pertanggungan yang menyebabkan seorang perilaku dari si pelakunya, bisa saja tadi peserta asuransi, PPK ya atau pemberi pelayanan kesehatan, atau pihak badan penyelenggara asuransi itu sendiri. Karena di sini ada perbedaan antara nilai yang harus ditanggung asuransi dengan nilai penggantian ya, insuran. Adanya perbedaan ini ya yang mengakibatkan ya kemungkinan terjadinya moral hazard itu tinggi. Nah, jika semakin kecil perbedaan harga yang ditanggung insuran dengan nilai penggantian insuran itu sama ataupun tidak jauh sekali harganya, maka kecil kemungkinan terjadinya adanya tindakan penyimpangan seperti moral hazard. Karena kan makanya dalam kontrak asuransi itu kan kalau seperti kapitasi kan sifatnya kan nggak klaimnya itu sudah ditetapkan ya, jika sakit ini dan ini yang ditanggung ya berapa, ataupun kalau di rumah sakit beda lagi kan ya dengan memakai sistem pembayaran inasibitis. Nah, itu sudah ditentukan ya mana-mana yang ditanggung ya, semakin akan memungkinkan terjadinya kecil terjadinya moral hazard. Nah, tapi masih ada ya namanya orang juga, ada juga celah hal tersebut dalam kontrak asuransi, paket manfaat dalam asuransi yang bisa dilakukan penyalahgunaan oleh berbagai oknum. Kemudian karena elastisitas nilai pertanggungan, jadi karena namanya kondisi ini disebut dengan tingkat perubahan permintaan barang dan jasa itu kan akan selalu berubah ya, elastis ya namanya. Jadi kejadian risiko atau kerugian itu ya kan itu menjadi nilai pertanggungan atau ganti rugi. Jenis risiko yang ditanggung oleh insuran ataupun sebesar berapa risiko tersebut itu yang harus dikendalikan oleh insuran, itu dipengaruhi juga dengan adanya permintaan barang dan jasa yang selalu elastis harganya.
Itu juga menyebabkan juga tingginya moral hazard, semakin tingginya moral hazard terjadi. Kemudian juga karena jumlah risiko yang ditanggung dalam kontrak asuransi. Seharusnya dalam idealnya, dalam asuransi itu kan memang seluruh insuran memiliki risikonya harus sama sehingga insuran terhindar dari kerugian, ya. Harus memiliki risiko yang sama. Namun kenyataannya kan sulit menghasilkan kumpulan risiko dari beberapa peserta asuransi itu, ya. Misalnya dalam peserta JKN itu kan banyak ya kasus penyakit kan banyak ya. Ada yang jarang misalnya yang mendapatkan klaim asuransi, misalnya penyakit-penyakit yang langka ya dengan lainnya dan memakan biaya yang besar juga misalnya ya. Jumlah resiko yang ditanggung itu yang bervariatif itu ya, semakin banyak jenis risiko yang ditanggung oleh asuransi, maka kemungkinan terjadi moral hazard juga tinggi ya. Nah, maka perlu di sini asuransi harus bisa memetakan di sini karakteristik perbedaan misalnya risiko-risiko peserta ya. Kemudian apa yang harus ditanggung terhadap risiko-risiko yang biasanya ya yang memakan biaya perawatan yang besar, misalnya biaya medis yang besar ya. Nah, itu harus dipetakan ya sehingga tadi tindakan kecurangan seperti moral hazard itu bisa ditekan. Kemudian karena informasi yang tidak simetris tadi atau asimetris informasi, ya. Kemudian permintaan pelayanan kesehatan yang dipaksakan ya, kadang sering kan adanya upaya dari namanya juga adalah adanya supply and demand juga di sana. Jadi dalam pelayanan kesehatan itu sering dimunculkan ada si peserta yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih dari kontraknya misalnya, dari tanggungannya ya. Nah, yang menyebabkan itu ya sehingga terkesan dipaksakan ya. Itu akan meningkatkan nilai pelayanan yang kesehatan yang seharusnya diterima. Dan lainnya ya, adanya kebijakan subsidi dalam pelayanan kesehatan. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana upaya pencegahannya dalam moral hazard ini? Nah, ada upaya dalam asuransi, adanya upaya cost sharing namanya ya. Nah, cost sharing ini adalah upaya ya di mana ada kontribusi peserta asuransi yang harus dipenuhi di mana peserta bila memakai layanan kesehatan tersebut. Di mana ada jenisnya seperti co-insurance dan co-payment. Jadi ada kontribusi antara peserta dan Bapel di sini dalam hal penggantian klaim ya ataupun manfaat yang dapat diberikan kepada peserta. Kalau co-insurance istilahnya di sini persentase biaya yang harus dibayar oleh peserta dan sisanya dibayar oleh Bapel atau badan penyelenggara asuransi. Artinya pihak insuransi ikut membiayai pelayanan kesehatan dalam persentase tertentu ya kepada penerima manfaat ataupun peserta ya jika mengalami risiko, dan insurer ataupun si peserta asuransi membiayai sisanya. Nah, dalam kontrak asuransi ada yang seperti itu. Jadi itu namanya mencegah tadi upaya adanya moral hazard. Ada persentase yang harus dibayar oleh si peserta dan Bapel. Ya, tutup. Misalnya nih operasi sesar di paket manfaat di Inasi BPJS rumah sakit adalah 10 juta ataupun 7 juta misalnya. Nah, 70% dari 7 juta itu ditanggung oleh asuransi dan 30%-nya lagi ditanggung sisanya oleh si peserta. Kalau co-payment dalam bentuk jumlah biaya bukan persentase. Itu aja bedanya. Kemudian kalau deductible yaitu upaya ya, jumlah biaya tertentu dalam suatu termin yang harus dikeluarkan oleh peserta sebelum dan asuransi membayar kewajibannya. Nah, itu yang deductible ya. Misalnya pelayanan operasi tadi ya 10 juta ditanggung minimal oleh asuransi ya 7 juta ya. Jadi tentu sisanya ditanggung peserta adalah 2 juta. Jadi mengurangilah ini ya yang harus dikeluarkan oleh peserta dalam hal mendapatkan tadi pelayanan berupa operasi tadi. Walaupun harus mengeluarkan ini ya biaya juga dalam
perawatan, misalnya tadi operasi contohnya ya. Kemudian tetap melakukan monitoring and gatekeeping, yaitu memastikan pelayanan kesehatannya itu diterima insuransi sesuai dengan polis asuransi. Nah, ini harus ada upaya monitoring nih oleh berbagai pihak di sini. Tidak hanya BPJS itu sendiri ataupun pihak internal dari yang terlibat dalam asuransi, ya juga ada ya lembaga-lembaga yang akan melakukan monitoring dalam asuransi kesehatan ini. Ya, ada OJK ya, di sini pihak asuransi harus selalu transparan ya, juga harus melakukan monitoring ya, pengawasan kepada badan asuransinya ya. Kemudian juga ada yang terlibat di sana, juga ada Dewan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional DJSN ya, yang upayanya juga melakukan monitoring ya terhadap asuransi kesehatan. Kemudian juga tetap gatekeeping, yaitu di mana upaya memastikan nih biaya pelayanan kesehatan itu telah diberikan nggak seoptimal mungkin. Bukan saja memberikan pelayanan saja pihak asuransi ya dengan memberikan misalnya biaya ya ganti rugi ya, tapi harus bisa mengoptimalkan di sini bagaimana PPK atau pelayanan kesehatan itu memberikan pelayanan seoptimal mungkin kepada si peserta asuransi ya, dengan tetap mengendalikan biaya dan mengendalikan mutu juga. Kemudian lagi ketiga, salah satu tindakan penyimpangan dalam asuransi ini adalah fraud. Nah, fraud ini adalah lanjutan ya sebenarnya tindakan ya dari moral hazard ini. Nah, ini kita lihat dulu definisi dan jenis fraud ini. Nah, ini menurut Black Law Dictionary mengatakan fraud ini adalah suatu tindakan yang disengaja ya, kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai di atas kerugian orang lain. Jadi di sini ada sesuatu ya yang merugikan orang lain ya, atau mendapatkannya dengan membolokkan hukum dengan cara apa, atau ya representasi suatu fakta ya, baik dengan kata tertulis atau tidak tertulis ya, maupun dengan tindakan. Kesalahan, alegasi, atau mendakwa orang lain melakukan tindakan kriminal, menutupi sesuatu yang harusnya terbuka, atau menerima tindakan yang sesuatunya salah dan merencanakan melakukan sesuatu yang salah kepada orang lain, sehingga dia bertindak di atas hukum yang salah. Nah, itu menurut pengertian dari Black Law Dictionary. Jadi ini fraud ini adalah tindakan curang ya, di mana ada upaya ini menimbulkan biaya yang tidak diperlukan dalam pelayanan kesehatan juga. Nah, faktanya bahwa fraud ini adalah salah satu kecurangan yang merugikan negara juga. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia ya, di negara seperti Amerika dan apa ya, Amerika lah contohnya, yang dimana asuransi kesehatan swastanya berkembang ya. Tindakan fraud itu juga menjadi potential loss ya yang terjadi di pemerintahan ya. Bagaimana di Indonesia nanti kita lihat ya. Nah, ini ya definisi fraud. Biaya fraud adalah penyalahgunaan pelayanan kesehatan yang besarnya 10% dari uang yang dibelanjakan untuk kesehatan selama setahun. Nah, ini tingkat kecurangan yang potensial ya, yang dalam asuransi ini 10% dari uang yang dibelanjakan untuk kesehatan. Nah, bayangkan di sini jika tadi potensial loss-nya mana tadi ya? Bolak-balik ya presentasi. Nah, ini kerugian akibat fraud ya. Ini di USA contohnya besar fraud kesehatan yang tadi ini mungkin 2006 ya, kalau udah lama ya. 20% dari volume industri kesehatan USA yang menilai 2 triliun ini ya, itu potensialnya 5-10% itu dari healthcare expenditure-nya itu terjadi kecurangan di sini atau fraud. Di Indonesia juga persentasenya lebih besar. Karena walaupun biaya industri kesehatan atau biaya kesehatan kita kecil dari USA, namun potensial loss-nya juga besar ya, potensial untuk fraud-nya juga besar ya. Nah, ini contohnya di tahun 2014. Sampai 50% dari biaya kesehatan kita itu ada potensial untuk jadi kecurangan. 1,8 triliun ya dari prediksi premi BPJS tahun 2014 nih ya. Mungkin bisa lihat dari tahun ke tahun ya, tindakan kecurangan dalam asuransi kesehatan kita itu juga selalu tinggi ya. Nah, diisukan juga ya fakta yang mengatakan bahwa salah satu menyebabkan defisit
BPJS itu salah satunya karena adanya tindakan kecurangan ini, satunya ya seperti tindakan fraud ini. Nah, baik ke atas dulu, slide-nya sepertinya. Nah, ini ya tadi namanya. Nah, siapa saja? Ini 3 prasyarat fraud, ini sudah dijelaskan juga ya. Harus ada pernyataan yang tertulis ya, maupun tidak tertulis menunjukkan ada penyimpangan. Orang yang berpihak itu mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya sebenarnya adalah tidak benar atau ada unsur kesengajaan di sana. Harus ada juga keuntungan yang diperoleh orang atau pihak yang membuat pernyataan, dan harus ada pula pihak yang dirugikan di sana. Ya. Nah ini contoh fraud pelayanan kesehatan. Mungkin sudah dijelaskan oleh kelompok juga aja. Segala bentuk kecurangan ini bisa saja terjadi dari berbagai pihak dalam mata rantai pelayanan kesehatan. Baik itu dari pemberi pelayanan, peserta atau pasien, dan asuransi kesehatan itu sendiri. Ini contoh-contoh fraudnya, mempengaruhi pasien untuk menjalani tindakan bedah atau tindakan medik yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya di sini si PPK atau memberi pelayanan di sini unsurnya misalnya dokter ataupun perawat ya, memberitahu nih ke pasien bahwa memerlukan misalnya perawatan ataupun pemeriksaan lanjutan misalnya seperti cek ronsen ataupun darah ataupun apa sifatnya ya, yang sebenarnya mungkin secara diagnosa dari yang dilakukan pada tahap pertama itu sudah cukup bagi si pasien ya untuk menentukan bahwa indikasi medis pasien itu seperti apa, perawatannya bagaimana. Namun karena ada upaya di sini untuk mendapatkan perawatan medis yang besar misalnya ya, karena kan nanti klaim itu akan diganti ya kepada rumah sakit ya, kan ada di sana berapa apa yang diganti itu poinnya untuk jasa, kemudian untuk peralatan dan lainnya. Nah hal itu yang ada indikasi ya dan celah di sini bagi si PPK untuk melakukan tadi melakukan pempengaruhan pasien untuk menjalani tindakan yang sebenarnya itu tidak perlu. Nah, ini sering ya terjadi. Kemudian tagihan jasa yang tidak pernah dilakukan. Nah, ini bisa saja terjadi pada PPK misalnya ya, ataupun adek minjem dek, ataupun asuransi ya. Ini dek. Nah, itu contoh-contohnya yang jadinya kan. Nah, udah deh. Kemudian apa ya contohnya lagi banyak ya. Nah, kenapa ya fraud ini terjadi? Penyebab dasar dari fraud ini dalam asuransi kesehatan itu bisa terjadi ya. Karena pertama di selain ya karena kebutuhan ya. Kebutuhan dari pelaku dari asuransi ini ya. Bisa 3 pelaku utama dari asuransi ini. Bisa timbul karena kondisi pemegang polis atau tertanggung sedang mengalami kesulitan tadi saat keuangan saat sebelum terjadinya sebuah kerugian. Jadi adanya kebutuhan dari seorang individu itu ya yang memungkinkan dia untuk melakukan kesengajaan kecurangan di sana ya terhadap pemegang polis atau yang tertanggung. Sampai mana ini ya contohnya. Kemudian dengan karena apalagi karena ada juga kesempatan ya. Nah, adanya beberapa sistem dalam asuransi itu yang membuat celah di sini dan peluang bagi si pelaku untuk bisa tadi melakukan kecurangan ya. Nah, ada sistem dan teknologi untuk bisa mendeteksi fraud ini ya dengan cepat dan respon ya. Kemudian mungkin budaya kita yang nggak yang membiarkan tindakan-tindakan penyimpangan ini dan lain. Jadi karena ada kesempatan itu ya. Sehingga itu tadi ya menjadi dimanfaatkan ya oleh beberapa orang. Kemudian karena keserakahan juga ya, fraud bisa dilakukan oleh pemegang polis
karena karakter seseorang yang memiliki tadi hasrat yang dan nafsu yang serakah itu tadi. Ini tercemar dari sikap irasional seseorang yang memandang bahwa tindakan fraud itu sebagai suatu pembenaran atau justifikasi dan sesuai dengan kode etik. Nah, sebenarnya itu kan adalah termasuk tindakan kriminal juga ya. Nah, tapi karena perilaku dari individu itu yang menganggap bahwa itu adalah suatu yang memandang bahwa ada suatu pembenaran, kemudian dia memiliki hasrat yang lebih, yang serakah terhadap itu, hal itu yang menyebabkan tindakan itu dilakukan oleh sang individu tadi. Maka di sini jenis-jenis kegiatan fraud itu sebenarnya contohnya bisa dibaca. Ini bisa dilakukan oleh PPK ya, bisa dilakukan oleh si peserta asuransi atau BAPEL sendiri atau Badan Penyelenggara Asuransi. Nah ini contoh kasus ya. Ini contoh korupsi Jiwasraya ya, ini cukup juga ya pada tahun 2 tahun terakhir ya. Korupsi besar-besaran di asuransi BUMN kita yaitu Jiwasraya Asabri itu akibat karena ada pembiaran fraud di sini ya, tadi ditelusuri lumayan besar ya di sini yang merugikan negara ya, karena adanya di sini pejabat-pejabat dalam asuransi ini ya sudah diketahui sebenarnya tapi tidak dilakukan pembiaran di sana ya. Artinya apa di sini? Mungkin saja monitoring dan pengawasan ataupun sanksi di sini ya, ataupun respon dari kegiatan fraud yang dilakukan oleh individu ini atau berapa orang itu dibiarkan saja. Nah, itu sampai menimbulkan kerugian-kerugian yang lebih besar lagi. Nah, kemudian juga di asuransi kesehatan kita seperti BPJS juga salah satu defisit kita karena ada diduga dilakukan fraud. Nah, ya. Nah, ini sudah jelas juga tadi ya. Nah, jadi perlakuan fraud itu bagaimana? Apakah tindakan kriminal atau bukan? Dan bagaimana hukumnya ya? Bisa disebutkan kriminal ya, dapat diperlakukan sebagai suatu kejahatan ya. Karena tadi ada unsur kan tadi merugikan orang lain ya. Kemudian bisa juga daripada unsur perdata dalam keadaan lain dia melakukan ada upaya di sini melakukan suatu penipuan atau pencucian uang namanya, konvers atau mengalihkan tadi uang ataupun klaim misalnya yang didapatkan dari hasil yang dilakukan dalam tindakan fraud itu kemudian dipindahkan ke rekeningnya. Nah, itu bisa masuk kepada wilayah hukum juga, tapi masuk pada unsur perdata di sana. Jadi ini salah satu tindakan kriminal. Ya. Nah, bagaimana caranya di sini? Apakah nggak ada lembaga nih yang bisa mencegah dan mengawasi ini terjadi? Karena tentu dampaknya adalah kerugian kan, ada potensial uang kesehatan atau biaya kesehatan kita itu lebih besar juga keluarnya ya kepada orang yang melakukan tindakan-tindakan kecurangan ini. Nah, harus ada lembaga tersendiri ya, lembaga-lembaga yang mengawasi dan mencegahnya ini. Nah, kita lihat mungkin di luar negeri bagaimana. Kita lihat di sini contoh di Amerika Serikat. Ada lembaga Departemen Kehakiman itu sendiri di sana, di mana ada divisi kriminal dan perdata. Karena kan tadi kan pelakuan dalam fraud itu bisa kriminal dan perdata. Nah, Departemen Kehakiman ini dia akan bekerja sama dengan kepolisiannya. Di sana disediakan FBI ya, di mana ada dan Inspektorat Jenderal dari Departemen Kesehatan. Jadi ada Kemenkes juga di bagian Kemenkesnya. Ada ijennya yang membentuk suatu unit namanya atau program Healthcare Fraud and Abuse Control Program. Nah, ini dia melakukan apa? Dengan melakukan pengawasan di sini terhadap tindakan fraud yang terjadi dalam pelayanan kesehatan atau asuransi ya. Nah, kemudian ini tugas dan wewenang FBI di sini. FBI ini tugasnya hanya menyelidiki kecurangan yang pelayanan kesehatan yang kriminal. Kemudian dia kalau misalnya kasus dalam penyelidikan itu dia akan bekerja sama kan dengan Inspektorat Jenderal yang seperti Kemenkes atau Departemen Kesehatan Amerikanya. Menyelidiki ini semua kecurangannya, dia akan berkoordinasi dengan Kemenkesnya ya ataupun healthcare fraud and abuse control programnya untuk bisa mencari data ya apa saja skema-skema kecurangan ya ataupun dokumen-dokumen ya yang bisa diselidiki ya untuk membuktikan bahwa seorang ataupun pelaku fraud itu. Kemudian juga ada National Association of Insurance-nya.
Kalau kita istilahnya sama dengan OJK. Jadi organisasi nasional yang beranggotakan pejabat negara yang bertugas mengatur organisasi asuransi kesehatan. Jadi ada lembaga sendiri di pemerintahan di sini yang mengatur organisasi asuransi kesehatan disebut National Association of Insurance. Dia tidak mempunyai kekuasaan resmi, tetapi dia mempunyai pengaruh besar terhadap organisasi asuransi kesehatan yang mencegah dan mengawasi tindakan fraud ini. Dengan asosiasi dibentuk untuk mempromosikan keseragaman peraturan presiden secara nasional, mulai persyaratan keuangannya, paket manfaat bagi peserta, ya, regulasi-regulasinya. Nah, itu diatur dalam sebuah wadah atau organisasi disebut NAIC ini. Pengawasannya juga ada, ya, ada lembaganya seperti Medicaid di sini, Medicaid Fraud Control Unit, di mana di sini ya seperti unit dari Departemen Kesehatannya ya yang membentuk ini untuk mengontrol tadi tindakan pencegahan ataupun fraud di sini. Baik di tingkat ini ya healthcare provider di sini. Nah, itu contohnya di luar seperti Amerika Serikat. Nah, kita bagaimana? Nah, ada namanya DJSN ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Nah, ini ya, tentu ada berdasarkan Perpres 44/2008 dia mempunyai tugas di sini melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi dan memonitoring juga asuransi kesehatan, asuransi nasional, asuransi sosial. Nah, dia selain melakukan kajian, mengusulkan kebijakan investasi, anggaran jaminan sosial ya di sini juga melakukan monitoring dan evaluasi program jaminan sosial ini. Nah, kemudian juga ada Kemenkes juga ada ya lembaga unit sendiri tentang pencegahan fraud ini, KPK ya apa juga tugasnya di sini ya. Seperti kasus ya Jiwasraya ya. Nah, dia apakah gimana nih perannya KPK di sini mengusut kecurangan ataupun asuransi seperti asuransi Jiwasraya melakukan tindakan fraud ini. Nah, kan ada unsur KPK juga terlibat dalamnya, tapi sebagai apakah di sini ya? OJK juga ya, DJSN. Nah, bisa Anda cari ya fungsi dan peran masing-masing di sini. Jadi sebenarnya kesimpulannya permasalahan fraud ini merupakan suatu yang baru, bukan suatu baru ya. Ini mungkin kalau JKN kita mungkin sudah lebih dari 2013 awalnya sampai sekarang berapa itu ya? Lebih dari 7 tahun lah ya sudah berjalan. Tentu kenapa masih defisit tiap tahun itu mungkin saja ada bagian potensial loss-nya itu karena tindakan fraud ini. Sering kita dengar bahwa ada upaya-upaya kecurangan yang dilakukan oleh PPK ataupun dari peserta itu sendiri ataupun dari badan penyelenggaraan asuransi ya. Karena ini adalah bentuk kriminal kerah putih dan berefek kepada biaya pelayanan kesehatan. Di sini bagaimana sistem kesehatan kita ya, sistem pembiayaan kesehatan kita itu bisa mengontrol ini agar tidak terjadi tadi melambungnya biaya pelayanan kesehatan. Yang seharusnya sebenarnya, misalnya kita nih, kadang-kadang nih namanya kita kan menginginkan perawatan yang lebih bagus dan lain-lainnya. Sebenarnya dalam efisiensi pelayanan adalah perawatan itu kan harusnya memang maksimal, tapi memang dengan biaya yang seminimal mungkin ya, konsep efisiensi pelayanan. Nah, dalam sini karena ada upaya hal itu, maka dilebih-lebihkanlah perawatan kepada si pasien ataupun kepada adanya bukan hanya dari mungkin dari pasien, mungkin dari si PPK yang menyarankan. Tentu akan melambungkan biaya pelayanan kesehatan ya, yang seharusnya yang porsinya itu tidak besar ya. Nah, kalau sudah anggaran biaya pelayanan kesehatan yang besar ya, tentu tadi ada berapa manfaat yang didapatkan dari orang pelaku tersebut. Maka di sini ya di Indonesia perlu lembaga pengawas ini untuk antisipasi fraud, melibatkan semua institusi yang dapat berkontribusi terhadap program anti fraud ini. Tetapi jangan sampai overlapping termasuk peran-peran tadi DJSN, KPK, OJK dan sampai ke Kemenkes itu sendiri ya. Harus ada lembaga juga yang independen ya untuk mengawasi dan monitoring tindakan penyimpangan ya yang terjadi di asuransi. Oke, ada pertanyaan? Sini dek, mana penjelasan dari saya. Kalau ini bisa bertanya ya.
Saya bertanya ya. Sambil bertanya, Ibu absen ya. Ya, suara ya. Ini A3 ya? A3, Bu. Iya, Bu. Ya, A3. Enggak ada yang bertanya. Ini sambil loading. Kita udah paham semua nih. Bisa dibaca ya untuk minggu depan kembali lagi dengan situasi ya. Dari tempat itu ya yang juga wasnya. Atau udah lihat di ini Ibu ID island-nya? Sudah ada, Bu, tapi 2 absennya, Bu. Salah satu aja yang 2 apa tuh? 2 absennya, Bu. Berapa? 2 ya. Iya, Bu. Salah satu aja. Bisa Ananda nanti absen ya di sana ya sampai jam dari itu nanti belum. Absen sendiri ya di island-nya. Ini ter-record ya Farhannya? Iya, sudah, Bu. Udah absen semua? Udah bisa akses? Oke. Baik. Jadi nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tutup saja lagi. Tolong ya di absennya di island. Nanti Ibu tutup absennya di jam 3 ya. Bu save di jam 3. Benar ya semuanya. Kayak Farhan? Baik, Bu. Ya. Sudah absen ya? Oke. Baik, saya sudahi dulu ya materi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, tolong dibaca juga modul ataupun buku literatur mengenai materi ini ya. Karena mungkin hanya bagian keping-kepingnya saja yang mungkin saya jelaskan. Dan ada juga tadi bahan yang disampaikan juga oleh kelompok 3 ya.
bisa menambah juga pengetahuan kalian mengenai tindakan penyimpangan. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.